Versi pernikahan versi Imam Dawud Al-Dhahiri ini tanpa ada wali, tanpa ada saksi. Si Fahim mengikuti itu. Nah ini kalau menurut saya ini cuma mengelak saja untuk menutupi perbuatannya. Kalian kalau lagi pengen uwek-uwekan sama pasangannya itu boleh, nggak usah pacaran. Ngapain pacaran? Mending nikah Daud saja. Nikah Daud itu nggak melibatkan bapakmu, nggak melibatkan ibumu, nggak melibatkan saksi-saksi lainnya. Sah, wes toh. Bar kuwi kowe bebas sampe antok-antokan karo sapa. Ini sangat bahaya ini ya, sangat bahaya kalau permasalahan pencabulan, permasalahan tindak kekerasan seksual kemudian ketika ditangkap ini dalilnya mengikuti Imam Dawud Al-Dhahiri. Ini bahaya. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Iya, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu sekaitan dengan kasus Fahim Mawardi, di mana kasusnya adalah kasus persinahan dan perselingkuhan yang dilaporkan oleh istrinya sendiri, Nyai. Nah, ternyata ini berubah. Berubahnya itu karena menganggap bahwa Fahim ini itu beredar di media sosial bahwa Fahim itu tidak melakukan perzinahan, tetapi yang dia lakukan itu adalah sudah melakukan yang namanya nikah Daud, sehingga membuat warga itu protes dan tidak terima atas alasan-alasan pembenaran yang dilakukan oleh Fahim Mawardi. Karena sesungguhnya Fahim itu disangkakan karena melakukan perzinahan terhadap 4 orang santriwatinya dan ustazah yang ada di pondok yang dia pimpin. Nah, ini yang aneh sahabat-sahabat ya. Ternyata Fahim ini berkelik lagi, dia mencoba mau lari dari jeratan persinahan itu dengan alasan bahwa dia sudah melakukan nikah Daud. Nah, seperti apa respon-respon dari warga sahabat-sahabat, dari netizen? Karena ada beberapa netizen yang memang serius dan memberikan respon yang tajam. Gus Arya juga itu memberikan responnya seperti apa kelakuan atau bagaimana tindakan ini mau dibenarkan oleh publik. Nah, itu yang dia berikan sahabat-sahabat, responnya seperti apa. Karena ini juga kasus ini menjadi perhatian publik ya. Dia sangat ditunggu-tunggu seperti apa endingnya, seperti apa kisah atau finishnya ini persoalan, karena ini sangat mencoreng muka wajah pesantren pendidikan kita di Indonesia, sehingga ini menjadi kasus yang viral. Nah, kita lihat dulu seperti apa videonya, sahabat-sahabat, respon-respon dari termasuk Gus Arya dari netizen, sahabat-sahabat. Mari kita lihat videonya. Kebusukan Suta Cabul Fahim Mawardi semakin terbongkar. Di awal mengaku berduaan dengan santri di kamar merupakan kegiatan pembelajaran. Setelah polisi mengantongi bukti, kini dia berdalih santrinya sudah dinikahi tanpa wali dan saksi. Polisi tetapkan Fahim Mawardi, pengasuh salah satu pondok pesantren di Jember, sebagai tersangka pencabulan santriwati dan langsung dilakukan penahanan. Kasus pencabulan yang dilakukan oleh Kiai Fahim Mawardi kini sampai pada tahap penahanan tersangka. Namun pihak tersangka melalui kuasa hukumnya berspekulasi jika ada yang janggal atas penahanan tersebut. Kata pengacaranya si Fahim Mawardi, ternyata perkentuan ini yang dilakukan oleh Fahim Mawardi itu dianggap sah karena ini dengan istrinya sendiri atau sudah sah menikahnya secara Daud. Versi pernikahan versi Imam Dawud Al-Dhahiri ini tanpa ada wali, tanpa ada saksi. Si Fahim mengikuti itu. Nah ini kalau menurut saya ini cuma mengelak saja
untuk menutupi perbuatannya. Kalian kalau lagi pengen uwek-uwekan sama pasangannya itu boleh, nggak usah pacaran. Ngapain pacaran? Mending nikah Daud saja. Nikah Daud itu nggak melibatkan bapakmu, nggak melibatkan ibumu, nggak melibatkan saksi-saksi lainnya. Sah, wes toh. Bar kuwi kowe bebas meh antok-antokan karo sapa. Ini sangat bahaya ini ya, sangat bahaya kalau permasalahan pencabulan, permasalahan tindak kekerasan seksual, kemudian ketika ditangkap, ini dalilnya mengikuti Imam Dawud Adh-Dhahiri. Ini bahaya. Tanpa wali, tanpa saksi, bar langsung nikah Daud, sah. Kentuan dimulai, asik bro. Enak kan? Enak. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Malik mengkategorikan bahwa wali dan saksi dalam pernikahan itu termasuk dalam rukun. Maka ketika tidak dipenuhi, pernikahannya batal. Sehingga kalau pernikahannya batal, maka ketika seseorang ini melakukan jima, melakukan persetubuhan, maka dianggap zina. Aku terinspirasi ini. Saya juga sama pak, saya juga terinspirasi. Ngopo yo aku rabi ping 5. Saksi-saksi pernikahanku yang sudah 5 kali sampai bosen aku ndelok aku bersaksi menyaksikan aku menikah lagi. Ini membosankan. Dibiarkan bahaya sekali, apalagi dipublikasikan lagi oleh kuasa hukumnya. Sehingga kalau nanti ada orang berzina, dalihnya apa? Untuk menutupi zinanya apa? Loh, aku sudah nikah 1 minggu yang lalu tanpa wali, tanpa saksi, mengikuti siapa? Mengikuti Imam Dawud Adh-Dhahiri. Ini bahayanya. Nah, nikah Daud, habis nikah Daud langsung masuk los men. Wes, penak. Ora perlu nikah. KUA ora payu. Kita sudah lihat videonya, sahabat-sahabat, beberapa netizen dan berita yang mengangkat kasus ini, baik berita lokal juga berita nasional. Begitu viralnya persoalan Fahim ini yang dilaporkan oleh istrinya, yaitu Bunyai, dalam kasus perselingkuhan atau persinahan yang dilakukan oleh Fahim Mawardi bersama dengan santriwatinya, dan ada juga yang diduga dilakukan bersama dengan ustazanya. Nah, ini menjadi viral. Tetapi lagi-lagi kalau kita mendengarkan ya respon dari beberapa media sosial bahwa ternyata Fahim ini berkelik lagi untuk keluar dari persoalannya, yaitu dengan beralasan bahwa dia sudah melakukan yang namanya nikah Daud. Nikah di mana kita bisa menikahi seseorang itu tanpa ada saksi. Ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar bahwa persinahan yang dia lakukan itu tidak benar, tetapi itu karena alasan nikah Daud. Kalau seandainya ini alasan menjadi pembenarannya, dijadikan sebagai pembenaran bahwa itu dia tidak melakukan persinahan. Nah, tetapi saya kira walaupun Fahim Mawardi ini memberikan alasan bahwa dia sudah bernikah Daud dengan dengan santriwatinya yang dituduhkan itu tadi, saya yakin polisi itu sudah punya cara lain atau sudah punya bukti lain. Kalaupun ini dianggap sebagai benar, tetapi saya yakin polisi akan punya cara untuk bagaimana Fahim ini tidak menjadikan nikah Daud itu sebagai alasan. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.